Ini mata kuliah ini kita kan tadi udah jelas ya, kita bicara masalah audit investigasi ya. Audit investigasi ini siapa aja saya nggak tahu nih. Jadi siapa? Banyak ini. Dindi. Kemudian dari kalau audit investigasi ya, ini kita overview aja dulu lah, kita belum mulai karena istilahnya ini kan awal ya. Jadi kira-kira gambarannya audit investigasi itu apa gitu? Yang kalian pelajari nanti itu di sini apa kira-kira? Yang tahu silakan. Muhammad Prahadian, kira-kira apa nih? Siapa? Suara Farid masuk, Pak? Ya, masuk. Kalau yang dari sepemahaman Farid, Pak, lanjutan dari kemarin kita belajar akuntansi forensik. Kan akuntansi forensik dari penyelidikan. Nah, kalau audit investigasi setelah penyelidikannya kita menemukan masalah tersebut, Pak, lebih ke proses yang lebih lanjut. Kalau nggak salah penyidikan, Pak. Jadi dari masalah akuntansi yang telah kita temui, kita investigasi masalahnya sampai kita nemuin akar masalahnya, Pak. Jadi nanti bisa kita ambil tindakan terkait masalah tersebut dalam pelaporan keuangan. Itu mungkin, Pak, kalau dari Farid. Oh gitu. Jadi kalau sebelum penyelidikan itu masih akuntansi forensik gitu. Iya, Pak, masih yang biasa, Pak, dari yang pelaporan keuangan kita telaah sampai kita menemukan masalah tersebut, Pak. Kalau sudah berarti lakukan audit gitu maksudnya. Investigasi, penyidikan, Pak. Iya, audit investigasi. Iya, kalau udah ada masalahnya, Pak. Nah, kira-kira kalau kita bicara ini ya, kalau misalnya kita nih sebagai KAP ya, kantor akuntan, sebagai auditor eksternal ya. Kalau Anda sebagai internal itu lain lagi permasalahannya. Kalau ini ceritanya yang internal belum nggak bisa digunakan lah istilahnya. Kita gunakan yang eksternal. Itu penunjukannya apa pakainya kalau dari KAP-nya? Biasanya engagement, Pak, perikatan kan, Pak? Iya, perikatannya perikatan apa? Oh, perikatan investigatif. Nah, padahal itu belum masuk dalam penyelidikan loh. Oh, tapi kalau setahu Farid, Pak, kalau udah masuk ke investigasi berarti udah pernah ada audit yang belum ada masalahnya dulu, Pak. Dari situ kan ketemu masalahnya, baru perikatan yang investigatifnya. Ya, ceritanya gini lah, kalau misalnya nih ada masalah nih, ya di swasta lah, kita bicara di swasta, ya ada orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Ya, Pak. Nah, kemudian dia ajukan ke ke kepolisian. Belum kepolisian kan belum masuk dalam tahap penyelidikan, belum. Ya, Pak. Kita lihat dulu apa yang diajukan oleh mereka gitu kan. Tapi di situ pada saat mereka merasa ada yang dirugikan, mereka ceritanya ini, saya ambil contoh aja lah ya, saya sendiri misalnya itu
Ada yang memang kita ditugaskan pada saat di pengadilan itu sudah jalan, gitu. Ya. Jadi artinya kita di sini sebagai ahli, ya bukan saksi ahli, tapi ahli biasanya disebutnya. Nah, kemudian ada juga yang memang kita sebelumnya masuk di dalam permasalahan tadi. Jadi kalau biasanya kalau sudah ada masuk ke pengadilan, berarti sudah ada penyelidikan. Itu kita memang akan diminta sebagai bukan saksi, menjadi ahli ya. Nah, kita diminta siapa nih ahli apa gitu kan. Nah, kalau kita kan berarti masuknya sebenarnya sebagai forensik, akuntan forensik ya sebetulnya harusnya. Nah, kalau sudah masuk dalam pengadilan, sudah sudah ada pemberkasan penyelidikan sudah beres. Nah, kita tuh ditugaskannya tuh dengan penugasan apa? Engagementnya tuh apa? Perikatannya tuh apa? Kan kita harus bikin dong kalau kita bicaranya di KAP ya, bukan bicara akuntan yang biasa gitu. Tapi kita bicaranya di KAP karena ini membedakan antara akuntan forensik dan auditor investigatif. Apa yang ditugaskan nanti? Kita bikin perikatannya gimana? Atau hanya sebatas saksi aja, sebagai ahli aja ditugaskan? Hitung kerugian bukan, Mbak? Ngitung kerugian. Kadangkala memang ada hitungan kerugian, kadangkala juga enggak ya. Tergantung permasalahannya. Memang sebetulnya sih kalau akuntan itu bicara masalah kerugian. Tapi kembali ke tadi ya, kira-kira penugasannya apa gitu? Makasih loh. Kan sekarang udah 15. Jenis penugasannya apa? Ya. Masa aku bilang ke abang, hari ini tanggal 14 loh. Kasih sayangku sepanjang masa. Dia jawabnya gitu. Karena gini, saya juga ada ceritanya nih. Ada satu private minta saya. Ini mungkin yang itu udah ada yang pernah saya ceritakan. Jadi orang ini merasa dirugikan, gitu kan, atas investasi gitu. Kenapa? Ada investasi yang dia lakukan, kemudian ternyata dirugikan oleh brokernya atau oleh perusahaan investasinya. Kemudian dia ngajukan ke kepolisian. Kepolisian kan nggak langsung ke pengadilan, kan itu ada prosesnya dulu. Aku coba keluar dulu ya. Tapi dia ngomong sendiri apa? Selain nanti kita membuat laporannya, tapi ini laporan saya ditanya, sanggup nggak nanti ngadepin ke pengadilan atau ke kepolisian? Ditanya gitu kan. Nah itu kan berarti sudah nantinya kalau ke pengadilan sudah bicara masalah apa sih perikatan apa sih? Apa investigasi? Perikatan tadi. Jadi dari awal sampai akhir tuh kita jadi sebelum pengadilan kita sudah diminta untuk menghitung berapa kerugian yang dia terima. Yang banyak lah itu nanti tekniknya tuh banyak, caranya tuh tahapannya juga banyak. Nah ini dulu kita mau lihat dulu nih apa nih.
akuntan forensik dengan auditor investigasi. Ada yang bisa jelaskan itu tadi apa kira-kiranya? Itu bukan Pak buat klarifikasi masalahnya juga Pak. Jadi klarifikasi klarifikasi misalkan dari akuntan forensiknya ada masalah, kita klarifikasi mulai dari penyebabnya, terus modus yang dia lakukannya, terus akibatnya, terus dampak yang ditimbulkan, sama rekomendasinya mungkin dari kita ke arah itu kan. Iya, ya bukan gitu. Jadi kalau misalnya kita ditugaskan nih, ini realnya aja saya jelaskan ya. Ada kasusnya tuh seorang melakukan investasi melalui online, ya harusnya. Tapi karena dia nggak bisa online, maka dia masih menggunakan manual biasa. Dia investasi, karena dia nggak ngerti online, maka dibohongin lah istilahnya, dikerjain sama si brokernya. Sampai akhirnya biasanya kan kalau kita perintahkan jual, mereka jual, perintahkan beli ya dia beli. Ini satu saat sekian tahun dia perintahkan beli nggak dibeli, jual apalagi, karena nggak ada yang dijual, nggak ada yang beli, duitnya udah nggak ada. Nah dari situlah ketahuan. Akhirnya sekian, katakanlah 4 tahun ya, setelah 4 tahun brokernya dipanggil, gimana nih, kenapa nggak bisa? Akhirnya ngakulah si broker itu. Nah setelah ngaku, dia ditanya, kira-kira berapa sih investasi saya di kamu sebetulnya? Dia hitung. Nah, katakanlah sekian M misalnya. Terus akhirnya si orang ini nuntutnya bukan ke brokernya nih, ke perusahaannya, ke perusahaan investasinya. Nah, mereka nggak mau, katakanlah 10 M, gitu kan? Kata si brokernya dan persetujuan dengan ini 10 M. Tapi kata perusahaan asuransi investasinya enggak, katanya enggak segitu. Itu saya paling juga investasi Anda cuma 2 M. Misalnya gitulah. Mulai kayak saya oke, betul, saya bayar nanti 2 M. Kalau 2 M saya bayar. Kalau segitu nggak bisa. Nah ini kan perlu ada orang yang bisa ngitung kan. Sebetulnya hitungan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Gimana? Nggak kesana, nggak kemari gitu. Harus jujur. Nah nunjuklah saya. Gitu. Nah, ini masih dalam proses sebelum ke pengadilan, belum. Yang penting bagus juga. Nah, saya akan menerima penugasan itu atau tidak, katakanlah terima nih. Ya. Nah, kalau terima, tadi juga ditanyakan, Pak, siap-siap ya kalau Bapak mau terima, biaya sekian itu termasuk Bapak harus siap ke pengadilan atau ke kepolisian untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan Bapak. Nah, ini saya terima ini dalam bentuk jasanya apa? Kalau kalian tahu di audit itu kan ada jasa assurance dan non assurance kan? Kalau ini assurance bukan? Suratnya nggak sih? Ada konsultasi, ada audit, ada macam-macam lah, ya, yang bisa dilakukan oleh KAP. Ya, jadi ada assurance, ada non assurance. Non assurance-nya itu banyak bentuknya. Termasuk sekarang ini ya. Kalau saya bisa beritahukan, IAPI, ya karena ini bicara audit ya, kita bicaranya audit ini. Tahu IAPI apa? Ada di Indo. IAPI itu apa? Ya kamu di Indo siapa? Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Pak. Yang paling sering. Ikatan.
Dindo. Bukan ikatan. Ini siapa? Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, Apa? dulu kalau disebutkan jasa investigasi, audit investigasi itu nggak bisa. Saya pernah dulu sebelumnya saya pernah diminta untuk melakukan itu juga, audit investigasi. Saya bilang nggak bisa, Pak. Karena audit investigasi itu kita mau melakukan apa? Nggak ada standarnya. Belum ada. Standarnya belum ada saat itu. Baru sekarang aja nih, ini juga masih belum lama dan mungkin masih perlu ada pengembangan. Nah, jadi jasa investigasi itu sekarang memang sedang dikembangkan karena memang di IAPI sudah dibuatkan standarnya, gitu ya, standar untuk bagaimana melakukan jasa audit investigasi. Nah, gitu. Kalau sudah ada standarnya, kita bisa melakukan perikatan jasa untuk audit investigasi. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Kita mau melakukan audit investigasi, standarnya bagaimana cara kerjanya kita nggak tahu, ya disalahin. Ya, dulu tuh begitu. Jadi ini kita ngelihatnya bukan melihat investigasi akuntan forensik di sini dari sudut pandang yang umum ya. Kita bicaranya kita lebih fokus pada KAP. Ya, jadi kita ngelihatnya bagaimana nih dikerjakan oleh KAP, karena rasanya kalau akuntan biasa ya, ini agak sulit. Ya. Karena jasanya jasa profesi kan sebenarnya ini. Sehingga KAP saja kalau terima jasa audit investigasi itu nggak bisa kalau dia belum punya sertifikat. Makanya saya mau SJI, sertifikat jasa investigasi. Ya. Nah, ini dan untuk bisa dapatkan sertifikat itu kita harus ikut pelatihan cukup banyak. Ya. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau kita bicara jasa, kalau akuntan forensik itu sebenarnya pada awalnya iya. Ya, akuntan forensik itu awalnya kalau kita baca di Buana Kota, akuntan forensik itu kan sebenarnya digunakan karena ada hubungan antara akuntan dan hukum. Nah, gitu kan. Nah, tapi istilahnya itu lebih banyak. Sekarang saya mau tanya juga nih, kaitannya akuntan forensik ini, akuntansi forensik ini, kaitannya dengan sebelum katakanlah audit ya dan konsultasi, apa bedanya nih? Akuntansi, kemudian di sini ada hukum, karena kayak yang namanya akuntan forensik itu sebenarnya adalah hubungan antara akuntansi dengan hukum. Sebenarnya sana asal usulnya. Nah, kemudian barulah masuk audit. Nah, di sini gabung nih tiga elemen ini. Nah, kan kalau kita lihat jasa akuntansi, jasa di akuntan, kan akuntan publik boleh lah ya. Itu ada yang namanya audit forensik. Ya. Tapi ada juga yang kita bicaranya audit sistem informasi. Apa bedanya? Gampangnya ke situ lah, audit forensik dengan audit sistem informasi. Apa bedanya? Jawab, Red. Ada yang tahu nggak? Andin nih jawab nih, Din. Ya, silakan. Siapa? Nicholas, silakan. Ini. Nicholas Santoso, ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Berarti beda untuk audit. Dibuka dong, dibuka. Ya, Pak.
Ya, Jadi untuk audit sistem mungkin lebih ke ruang lingkupnya kali ya Pak. ruang lingkupnya apa? Kayak tadi kan misalnya ada audit sistem kan membatasi kemana ke sistem informasi sendiri ya. Apakah itu masuk dokumen audit, apakah itu cuma informasi akuntansi saja gitu kan. Kita kan mencari gitu ya. Kemudian dengan apa? Oh iya. Nah, jadi pertanyaannya apa? Nah, kalau forensik itu pemahaman saya lebih ke mencari bukti ya. Cari bukti. Ya. Audit sistem nggak cari bukti? Oh, mencari juga. Mungkin itu terbatas ke ruang lingkup di sistemnya aja kali ya. Seingat saya Pak. Nah ini ya, jadi memang banyak istilah jasa yang kita tekuni ini memang bervariasi. Jadi ada lagi yang lain barangkali yang bisa kasih gambaran? Adriel? Yang pada oke. Ya Pak, hadir. Ya, Apa misalnya yang audit sistem informasi itu lebih nge-audit sistemnya sih Pak gitu. Kalau audit misalnya sistemnya, sistem apa? Sistem kayak ke IT-nya sih Pak, untuk IT-nya. Sistem IT? Iya, itu sepahaman saya. Terus juga biasanya tuh kalau sistem misalnya yang buat sistem penjualannya gitu-gitu sih Pak, si auditnya. Terus kalau software IT-nya atau akuntansinya? IT-nya Pak, buat prosesnya gitu, proses sistemnya. Proses sistem maksudnya komputerisasi atau sebenarnya sistem itu sendiri apa sih sebenarnya, bingung saya. Di sini bilang audit sistem informasi. Ya, bisa ada sistem informasi itu bisa luas ya. Ada sistem informasi itu ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi akuntansi. Gitu kan banyak itu. Nah, kalau kita fokus saja, kita ngambilnya nih ke akuntansi karena kita bicara akuntansi. Audit sistem informasi. Kira-kira gimana gambarannya? Kalian sudah dapat belum? Mata kuliahnya ada? Belum? Lagi ngambil Pak, semester sekarang. Baru pertemuan pertama juga Pak tadi. Oke. Audit sistem informasi. Kira-kira apa tuh yang di audit itu apanya? Sistemnya. Gile lu. Ngada-ngada. Gue besok mau ketemu. Tujuannya apa sih audit sistem informasi itu? Ya, Din. Ya? Tujuannya apa? Kalau saya punya sistem informasi, apakah pakai sistem informasi akuntansinya manual atau sudah terkomputerisasi? Ya. Kalau saya minta untuk diaudit itu tujuannya apa sih? Boleh jawab mungkin Pak? Ya. Nambah sih dari mungkin ini audit sistem informasi ini kayak nyambung gitu ke akuntansi forensik yang kemarin saya ngambil. Itu tuh kayak kita kan harus kayak ada klien perusahaan gitu kan ke kita. Terus dari situ kan ada masalah tuh kita observasi, terus kita ngelihat rekomendasi apa-apa aja, tuh kita ngelihat masalah-masalah apa aja yang di dalam sana, terus mungkin data-data perusahaan itu tuh baru yang dirangkum gitu ke audit sistem gitu Pak. Jadi biar aman gitu, jadi nggak kerahasiaan klien gitu Pak, jadi nggak kebongkar ke yang lain, jadi kayak ya privasi gitu jatuhnya. Mungkin gitu Pak. Kalau sekarang kita fokus saja ya ke sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem informasi akuntansi itu? Teman Kopo Mas ya, Pak. Teman Kopo Indah. Teman Kopo. Supaya bayangannya jelas ya. Apa sistem informasi akuntansi? Sehingga harus kita nanti audit. Yang penting sistem informasinya dulu. Kalau wujudnya nggak tahu ya kita susah. Sistem informasi itu Pak, proses sistem informasi akuntansi ya.
Iya Pak, sistem informasi akuntansi itu proses pengumpulan data-data akuntansi di mana data itu diproses dengan berbagai macam subsistem yang saling bekerja sama. Biasanya terintegrasi Pak kalau yang terbaru. Nah, tujuan utamanya untuk menghasilkan informasi terkait data-data yang telah kita kumpulkan. Biasanya informasi itu tersebut tuh bentuknya seperti laporan keuangan kayak gitu Pak. Kalau laporan keuangan itu hasil akhirnya. Iya Pak, outputnya. Iya, tapi sebelumnya itu kan laporan keuangan itu kumpulan dari semua Kelas ini Sistem, bakal Pak. pecah. Iya. Subsistem yang kamu Betul, maksud tadi di sini. kata- Subsistem itu apa? Gimana? Subsistem Kata itu kamu kan tadi? terdiri dari banyak sistem. HP Nah, doang. kalau saya ambil contoh, pendekatan audit, saya mau tahu dulu nih, pendekatan audit itu ada pendekatan pemeriksaan berdasarkan akun-akun, Jadi di drop. item-item yang ada dalam laporan keuangan, Oh, iya. dan ada pendekatan berdasarkan apa? Siklus. Siklus transaksi. Ya, kalau sama Pak Suplo memang susah, bener. Ya kan? Sama Pak Nyaman. Nah, Iya, Pak. share. kalau kita lihat dari sudut pandangnya sistem, yang namanya siklus akuntansi itu adalah subsistem yang terdiri dari banyak sistem di dalam sub itu sendiri. Begitu sub-sub ini dijadikan satu, itulah satu sistem. Nah, subsistemnya apa? Saya tanya, subsistem itu berarti siklusnya apa? Siklus apa? Siklus transaksi apa kira-kiranya? Ada mulai dari siklus kayak itu Pak, financing, terus ada siklus sumber daya manusia, siklus produksi. Kalian siklus penjualan. kalian sudah dapat audit belum? Udah Pak. Sudah. Audit itu apakah menggunakan ISA ya, International Standard Audit, atau pakainya yang dari Amerika ya. Itu sama. Mereka sekarang itu dasarnya dari siklus meriksanya. Ada 5 siklus. Kalau kita bicaranya mau meriksanya laporan keuangan dari manufaktur. Tapi hanya ada 4 siklus kalau kita cuma meriksanya trading atau jasa. Kira-kira siklus apa itu? Siklus ini saya bilang siklus transaksi ya, karena ceritanya gambarannya begini. Ini laporan keuangan. Laporan keuangan itu diperoleh hasil dari pelaksanaan semua transaksi yang ada di perusahaan. Betul nggak? Setuju nggak? Semua transaksi yang ada di perusahaan itu akan membentuk laporan keuangan. Transaksi yang dimaksud ini transaksi yang ada kaitannya dengan nilai rupiah. Oke. Nah, transaksinya itu saking banyaknya, nggak bisa kita tentukan satu-satu. Pak, kamu tinggal ya? Disebutkan satu, enggak, kita kumpulkan saja supaya mudah dalam bentuk siklus. Ya kan? Siklusnya apa? Ini di audit kalau nggak dimunculin siklusnya, ini kebangetan ini. Karena yang namanya pendekatan siklus itu dipakai sekarang. Kalau dulu nggak pakai pendekatan siklus, boleh. Sekarang kan pakai. Apa tuh? Penjualan, pembelian, Pak. Penjualan, pembelian. Siklusnya yang pasti aja. Apa? Siklus? Pembelian, Pak. Pembelian tuh pembelian yang kamu maksud pembelian apa? Pembelian barang dagangan aja? Bisa pembelian aset, bisa pembelian inventory kalau memang dia merchandising, Pak. Jadi semua bentuk pembelian. Jasa ada nggak situ? Siklus yang bisa diiniin buat Ini jasa konsep sih. dasar loh ya. Jadi jangan sampai bingung ditanya begitu aja kok bingung.
ini kita akan coba masuk ke yang namanya sistem. Tadi ya, sistem informasi akuntansi. Yang sebelumnya kita mau bicarakan audit sistem. Nah, ini kita coba masuk dulu yang sudah biasa lah, kita sudah tahu. Kalau isinya sendiri nanti investigasi ya nantilah kita bicarakan. Tapi ini kita mau lihat dulu nih, membedakan antara audit sistem informasi dengan audit investigasi. Nah, untuk audit sistem informasi itu tadi kita harus tahu dulu sistem informasinya apa. Untuk tahu sistem informasinya di setiap perusahaan itu ada yang namanya siklus transaksi. Siklus transaksi itu apa aja, semua transaksi tidak terkecuali harus masuk di situ. Nah, kalau bicara masalah siklus itu kan semuanya saling terkait. Kalau saya sebutkan siklus penjualan atau siklus pendapatan, itu tentunya pendapatan itu baru selesai kalau kita juga terima duit. Betul nggak? Jadi siklus pendapatan dan penerimaan kas. Atau kalau di Arens pakainya sales and collection cycle. Apa transaksinya di situ? Apa aja coba? Ini jadi ke auditnya dulu nih. Apa transaksi yang ada dalam siklus penjualan dan penerimaan kas? Ya. Ada sales, ada sales return and allowance, ada sales return and allowance. Terus ada cash receipt. Cash receipt. Ada bad debt. Bad debt. Sama ada uncollectible account gitu, Pak. Ya, itu bad debt kan? Oh, ya. Keren sih. Kenapa itu harus ada di sana? Jadi ceritanya kan kalau kita bicara sales itu macam-macam loh. Sales itu ada sales yang sales tunai, ada sales kredit, ada sales cicilan, ada sales konsinyasi, macam-macam itu. Sama nggak kira-kira prosesnya? Sama nggak? Sinyal kita semua. Halo? Sebentar lagi. Kalau dari pencatatan beda, Pak. Sinyal kita akan hilang sebentar lagi. Ya memang prosedurnya juga beda, nggak mungkin sama. Orang jual tunai dengan jual kredit gimana bisa sama? Boleh gitu kita sembarang orang yang kita nggak tahu apa-apa kita kasih kredit, ya bablas, hilang semua tuh duitnya. Harus ada prosedur dulu sebelumnya. Jadi itu semua jenis penjualan dalam kaitan di sini termasuk pendapatan, jasa, itu harus masuk di sini. Ya, karena ini kaitannya ada di situ. Jadi inilah yang disebut siklus ini subsistem. Jadi sistem secara keseluruhannya sistem akuntansi yang ada di laporan keuangan tadi. Kemudian terdiri dari subsistemnya. Subsistem apa? Transaksi siklusnya. Nah, nanti dari siklus tadi ya, dari subsistem itu isinya apa? Ya isinya adalah ini tadi, transaksi-transaksi itu. Oke. Jadi sub terdiri dari rinciannya tadi. Nah, itu kalian nggak boleh lupa. Kalau nanti diminta untuk ngaudit sistem informasi, bingung yang diaudit yang mana, Pak? Transaksi itu harus kita gambarkan secara utuh. Nah, intinya saya mau tanya, intinya kalau kita bicara sistem informasi, apa sih yang melandasi sistem informasi itu? Tangkap nggak maksudnya? Jadi, kalau sistem informasi, ya, terdiri dari apa aja? Katakanlah kita lari ke transaksinya. Tadi sistem sudah ada,
siklusnya. Sekarang kita masuk transaksi. Kalau kita bicara transaksi, ya transaksi apa aja lah silakan. Transaksi penjualan boleh, transaksi penjualan kredit boleh, tunai boleh. Kira-kira yang perlu kita pahami itu apa aja? Ada apa tuh di situ yang harus kita pahami? Transaksi penjualan itu apa isinya? Pertanyaan tentunya siapa yang terlibat di dalam penjualan ini? Siapa aja di perusahaan ini? Kan nggak mungkin transaksi penjualan itu satu orang langsung beres gitu. Iya kan? Karena memang ada nanti kalau misalnya kita tanya ke gudang, apakah itu manual atau komputerisasi itu lain soal. Tapi ini melibatkan banyak pihak transaksi itu. Siapa aja pihak itu? Nah, macam-macam. Perusahaan sama nggak semuanya? Belum tentu sama, transaksinya sama, tapi orang yang terlibat bisa berbeda. Terus apa lagi? Apa lagi dalam transaksi itu? Buktinya. Bukti itu apa? Dokumen-dokumen terkait. Dokumen. Oke, jadi di dalam transaksi pasti ada dokumen. Wah Pak, kalau pakai komputer nggak perlu dokumen, bener nggak? Enggak, harus tetap ada kan. Ya tetap aja dokumen itu butuh, bentuknya satu mah berseliweran kemana-mana, itu manual. Tapi kalau pakainya komputer kan itu pakai transmisi aja, pindahkan sana kemari, tapi bentuk dokumennya ada, yang harus diisi. Terus kalau ada bagiannya ada, kemudian bagian yang melakukan ya, kemudian ada dokumennya. Terus apa lagi? Kalau ada orang, ada pihak-pihak yang lebih dari satu, ya, tentunya bagaimana mereka melakukan transaksinya, prosedurnya gimana? Dari A ke B, B ke C, C ke A lagi atau kemana. Itulah prosedur. Kalau di komputerisasi, ada nggak prosedur? Ya ada lah, bisnis proses itu kan perlu ada. Iya kan? Nah, itu jadi prosedurnya ada, bagian yang terkait juga ada, kemudian dokumennya ada. Oke. Nah, terus apalagi catatan juga harus ada, baru laporan juga harus ada. Nah, inilah yang namanya sistem informasi akuntansi. Izin main piano biar nggak ngantuk. Basicnya apa? Kalau kita minta nih ya, saya ingatkan dulu kemarin juga saya cerita di kantor, ya. Saya ditugaskan untuk menyusun satu sistem bagaimana transaksi penjualan itu seharusnya disusun. Dulu tuh kita akuntan loh yang harus membuat karena kita adalah domainnya di sana. Konten itu semuanya kita sudah harus pahami bagaimana menyusun satu transaksi. Tapi sekarang nggak bisa kalau pakainya komputer. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak bisa bersaing dengan orang-orang IT. Tapi kalau kita tahu, ya, kita memahami IT, itu lahan kita loh. Nyusun sistem informasi akuntansi itu lahan kita, bukan lahan orang lain. Cuman karena kitanya nggak ngerti di IT, kelewatlah diambil sama orang lain. Jadi tugas kita akuntan ini hanya catat aja, nyatet, tapi infrastrukturnya kita nggak tahu. Harusnya kita yang paham di situ. Kalau kaitannya dengan informasi manajemen, oke lah, barangkali terlalu luas. Sekalipun sebenarnya itu juga dipelajari oleh kita. Nah, ini sistem ini penting kalau saya lihat. Ini sangat-sangat dominan. Audit tidak bisa dilepas dari sistem. Akuntansi keuangan, akuntansi biaya, itu tidak mungkin kalian bisa lakukan dengan benar kalau kita nggak tahu sistem akuntansinya. Yang dimaksud tuh ini, sistem akuntansi, siapa orangnya, bagaimana cara kerjanya, ngerjain apa, dokumennya apa. Ini yang diproduksi juga ada di akuntansi biaya. Harus tahu.
Bagaimana minta barang? Pakai dokumennya apa? Ya kan, diserahkannya ke siapa? Berapa rangkap dan seterusnya. Nah itu, jadi kalian harus firm dulu nih yang namanya pengertian sistem akuntansi ini. Ya. Tidak terlepas tidak perlu dipertimbangkan artinya ini Pak kalau komputer dan ini enggak, kalau sistem akuntansi itu mau komputer mau enggak itu paling bedanya beda dalam bentuknya saja ya, artinya tuh cara kerjanya itu yang satu pakai orang, yang satu sudah pakai komputer jadi lebih cepat. Nah itu. Nah, jadi istilahnya kalau kita bicara sistem itu seperti tadi ya, kita harus tahu itu dulu semua. Nah, kalau kita sudah tahu merancang sistem tadi, ya, merancang transaksi SOP-nya, bagiannya, dokumennya, kita harus bisa buat itu. Jangan sampai nanti kalian akuntan pada waktu diminta oleh perusahaan baru, Pak, tolong buatkan faktur. Kalian nggak ngerti apa fakturnya. Bentuknya seperti apa nggak ngerti, itu kelewatan namanya. Ya, itu bagian kamu yang itu tuh sebetulnya domainnya kamu sendiri, konten yang begitu tuh kamu harus tahu. Nggak bisa nggak ada alasan tidak. Ya, nah tapi untuk membuat itu tadi tidak sembarangan. Ada patokan-patokan yang harus kita buat. Dokumen seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa, itu ada patokannya. Yang dipakai apa patokannya? Woi. Yang namanya sistem internal control. Itulah dasarnya. Makanya kemarin pernah ada yang pernah bicara sama saya juga, Pak, mana yang lebih luas, internal control atau sistem internal control atau sistem informasi akuntansi? Menurut kalian mana yang lebih luas? Sistem informasi ya? Yang lebih luas daripada internal control. Yang akuntansi, Pak. Akuntansi lebih luas ya? Betul kan? Betul? Ya? Iya, Pak. Yang lain? Setuju? Setuju, Pak. Internal control itu apa sih? Udah belajar belum? Harus belajar pada waktu kalian belajar sistem informasi akuntansi. Itu internal control perlu dipelajari. Itu dari dua sisi. Satu, internal controlnya dari dari akuntan. Satu lagi internal controlnya yang basicnya dari sistem teknologi informasi. COVID. Kalian pernah dengar COVID? Nah, itu juga internal control tapi berbeda. Berbeda apa? Kalau kita ya akuntan itu masih lebih fokus internal controlnya pada pertama ya manual dan komputer itu sama ada, cuman kalau yang COVID itu sendiri terpisah, itu sudut pandangnya orang IT ya. Kalau kita dari sisi akuntannya ya, jadi internal control itu ada berapa itu komponennya? Ingat nggak? Ada yang ingat? Aku lagi dengerin Mel. Ya. Ada yang ingat nggak yang namanya internal control? Putri, mana Putri? Putri Musbi, ya. 5 mungkin, Pak. Apa itu? Yang monitoring. Monitoring itu terakhir. Oh, yang pertama. Kayak pengendaliannya yang pertama mungkin, Pak. Ya, pengendalian itu kan kontrol.
Ya, kayak lingkungan pengendalian gitu, Pak. Nah, lingkungan pengendalian, environment control. Satu. Saya Habis baru itu, lihat namanya aja ya, di dalamnya kita mau tahu apa aja kamu harus bisa jawab. Kedua apa? pengendalian risiko mungkin. Risk, bukan pengendalian. Assessment. Risk assessment. Assessment kan bukan pengendalian. Enggak bukan pengendalian. Apa lagi? Penilaian risiko. Terus? Ketiga? Control activities. Control activities. Ya. Oke, jadi kontrol dalam aktivitas, dalam transaksi, dalam kegiatan. Terus? Information and communication. Oke, itu sistem informasi dan sistem komunikasinya harus seperti apa. Yang terakhir baru monitoring. Nah, itu baru kelompoknya loh. Isinya apa? Kalian harus bisa paham, harus memahami itu. Ya. Nah, semua itu tadi internal control itu yang harus melandasi penyusunan sistem informasi akuntansi. Kalau transaksi penjualan misalnya, penjualan kredit, siapa aja kira-kira orangnya? Itu harus ada pemisahan fungsinya. Prosedurnya gimana? Harus ada yang ada yang otorisasinya. Dokumennya gimana? Dokumennya juga ini harus ada pre-number-nya. Banyak itu sebenarnya, banyak sekali kalau kalian pelajari sistem internal control itu di situ. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kalian pahami pada waktu nanti kalian diminta untuk melakukan audit sistem informasi. Yang dilihat itu apanya? Apakah kontrolnya tadi sudah berjalan atau tidak? Karena kontrol itu, internal control itu ada 3 tujuan. Apa tujuannya? Tahu nggak? Tadi Putri, lanjutkan. Apa tujuan internal control? Kalau memastikan keseluruhan itu sesuai dengan konsep dan prosedur mungkin, Pak. Yang pertama. Tujuan. Apa ya? Kita membuat internal control itu supaya tujuannya apa? Tujuan secara utuh ya dari satu perusahaan. Tujuannya apa? Ada 3 tujuan. Apa tuh? Ini berangkat dari sini loh 3. Ya. Efektif mungkin biar efektif gitu. Efektif. Ya prosedurnya tuh biar berjalan gitu di perusahaan. Prosedurnya biar jalan. Ya, jalan kalau nggak ada itu juga jalan aja kalau prosedur bisa. Itu biar abis itu yang bagian mungkin laporan keuangannya biar lebih terpercaya gitu yang kedua. Ya, jadi awalannya begini, tujuannya adalah mengamankan harta perusahaan. Untuk bisa mengamankan harta perusahaan itu harus seperti apa sih ngatur kerjaannya? Jangan-jangan orang bisa sembarangan masuk ke gudang, ngambilin barang, bola keluar lagi aman aja, itu nggak boleh. Jadi harus diatur. Ya, jadi tujuan internal control itu pertama adalah mengamankan harta perusahaan. Gitu. Kemudian kedua, meningkatkan keandalan data. Ada 4 nih sebenarnya. Mengamankan harta, meningkatkan keandalan data. Karena harta dan data itu adalah sama. Iya kan? Aset itu sebenarnya. Oleh karena itu, sekarang digabung yang 2 ini. Mengamankan harta dan keandalan data ini, tujuannya diganti menjadi mendapatkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Nah, itu ya. Yang jadi pertama dari 2 itu jadi 1. Kehandalan laporan keuangan itu tujuannya dibuatkan internal control itu. Ya, tapi apa isinya? Itu macam-macam. Ya. Kalau internal control itu sebenarnya bentuk fisiknya atau bentuknya apa sih sebetulnya? Saya katakan inilah internal control. Apa sebenarnya internal control itu? Bentuknya apa? Tuh kan? Ada yang tahu?
Wujudnya apa? Bentar ya. Iya banyak yang bahkan kita RS. RS Gara-gara ini. RS semua soalnya. Iya, mereka belum ketemu panjang gimana. Ini langsung kasih tahu. Oke, jadi apa nih? Kalau bilang internal control itu kan kita jangan konseptual, jangan ngawang-ngawang kemana-mana. Kalau saya sebutkan internal control itu ini. Contoh untuk mengamankan harta perusahaan, ya. Itu misalnya nih yang fisik aja nih. Orang boleh nggak keluar masuk ke gudang di luar karyawan? Nggak boleh. Di depan pintunya. Selain karyawan dilarang masuk. Itu namanya internal control itu. Kebijakan, prosedur itu adalah internal control. Tidak boleh merokok di arena produksi, itu juga control. Untuk apa? Yang ngamanin, jangan sampai nanti kebakar. Kedua, ya mungkin aja kalau orangnya semuanya pada ngerokok kan, akhirnya apa kerjanya tidak efisien, banyak ngelamunnya daripada kerja. Terakhir. Jadi kontrol itu satu untuk mengamankan harta, kemudian meningkatkan keandalan data, yaitu laporan keuangan. Yang kedua atau yang ketiganya di sini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Contoh aturannya apalagi nih? Contoh gampang lah kalau kerjaan di gaji, ya upah orang kerja nih. Itu disebutkan kerja itu harus masuk sekitar jam 7, paling lamanya dikasih waktu 10 menit terlambat. Lebih dari situ potong gajinya. Kebijakan bukan ya? Kebijakan. Kebijakannya itu nantinya gimana? Mengamankan harta atau meningkatkan keandalan data atau meningkatkan efisiensi operasi? Kira-kira kemana tuh larinya dia? Aturan bahwa kita harus masuk jam 7, kalau enggak potong misalnya. Efisiensi, efektivitas. Lebih dekat kemana lah? Ke efisiensi, Pak. Jadi pada datang tepat waktu, Pak. Lebih banyak ke efisiensi daripada pengamanan harta. Sekalipun ada hubungannya, tapi agak jauh. Gitu kan? Nah, yang keempat itu atau yang ketiga setelah digabung tadi adalah meningkatkan atau mendorong ditaatinya kepatuhan ya, meningkatkan kepatuhan atas aturan yang telah ditetapkan. Nah, tadi kalau potongan, kalau datang lebih dari sini potong 1 minggu gaji misalnya, itu kan mendorong orang jadi taat gitu kan. Nah, itulah bentuk-bentuk fisik gampangnya namanya internal control. Nah, itu kan fisik kelihatan asetnya. Ada aset yang intangible. Gimana? Misalnya piutang. Piutang kan aset, harta tuh. Gimana supaya aman? Kira-kira gimana kalau piutang supaya aman? Dia mau punya duit, nggak ngutang. Pakai edging, Pak, biar ke kontrol. Pakai edging supaya aman. Ke kontrol apanya? Ke kontrol kayak penagihannya, terus allowance-nya, Pak. Kalau terbentuknya gimana supaya aman? Kalau edging kan berarti sudah ada piutangnya kan? Ini kali ya Pak, syarat ngasih kredit ke konsumen. Syaratnya gimana? Kan yang harus memenuhi 5C. 5C. Iya, 5C itu loh Pak. Memenuhi 5C. Ada jaminannya, Pak. Ya, jadi artinya paling tidak kalau kita bicara piutang tidak boleh sembarang orang kita kasih. Harus ada penelitiannya dulu. Kita harus lihat dulu nih tempatnya, tokonya di mana gitu kan.
kemana? Oh, di sini kita lihat omsetnya berapa sehari atau sebulan. Omsetnya 100 juta. Kalau nanti dia minta 200 juta atau 300 juta, kalian mau ngasih nggak? Nggak bisa, jadi harus hati-hati. Nah itu ngamanin harta intangible. Banyak bentuknya, yang namanya piutang itu tadi bisa preventif, bisa tadi setelah kita dapatkan dengan aging schedule, macam-macam lah, ya. Nah, semakin kita tahu bagaimana sebaiknya itu dibuat, ya, itu artinya itu kita sudah memahami internal control di dalam satu sistem informasi akuntansi. Gimana kalau misalnya pakai komputer? Ada nggak kira-kiranya? Contoh, kalau biasa aja ada pemisahan fungsi nih. Orang yang pegang duit nggak boleh dia yang nyatet, jurnalnya sendiri gitu. Ya kan? Nah ini kan nggak boleh. Kenapa? Karena nanti semaunya dia bikinnya, nyatetnya. Nah, itu pemisahan fungsi di manual. Tapi kalau sekarang kita bicaranya di komputerisasi, pemisahan fungsi itu bukan hanya itu. Apa kira-kira kalau di komputerisasi, pemisahan fungsi itu? Di komputerisasi. Apa kira-kira? Pemisahan fungsi di komputerisasi. Apa Ines kira-kira? Kalau misalnya setiap bagian itu beda perangkatnya gitu Pak, beda komputernya gitu Pak. Beda komputernya? Iya, beda perangkatnya gitu Pak, atau pakai password gitu. Hanya bagian password. Iya. Ya, itu salah satu password itu, tapi password itu masuknya dalam general control. General control, ada yang namanya application control. Nah ini bentuknya berbeda, gitu ya. Pemisahan fungsi oke, tadi dikatakan ada pakai password, iya, itu pemisahan fungsi juga masuk ke sana salah satunya. Termasuk misalnya yang membuat sistem dengan yang mengoperasikan sistem itu nggak boleh sama orangnya. Kebayang kalau yang membuat sistemnya dia juga yang mengoperasikan. Kepentingan dia bisa terkomodir buat sendiri. Ini terjadi dulu ya, waktu saya masih kapan ya, waktu itu di Telkom tuh begitu. Ada pegawai golongan sekian gajinya maksimal sekian, golongan sekian nggak maksimal sekian. Dia bikin software, kemudian dia yang input. Pas mau nginput dia tuh sebenarnya sudah robah aplikasinya itu, perintahnya itu bahwa dia bukan masuk golongan 3 tapi masuk golongan 4. Dia langsung inputin, namanya keluar tapi golongannya jadi akhirnya dia 4, bayarnya gede. Nah, seperti inilah yang kontrol-kontrol yang harus dievaluasi. Ini terkait dengan tadi audit sistem informasi. Kalau audit sistem informasi, kita coba melihat potensi gagal, potensi akan terjadinya kecurangan, itu di mana dilihat dari sisi internal control-nya. Manual ya manual, komputer ya kita komputer, kita periksain. Sudah terjadi belum penyimpangannya, fraud-nya? Kalau kita diminta untuk ngaudit sistem informasi, sudah terjadi belum? Fraud-nya udah terjadi belum? Belum, tapi kan baru mau dicegah. Baru mau dilihat dan dicegah. Ya? Biasanya belum terjadi itu. Potensinya kita minta, tolong lihat potensi kecurangannya di mana nih. Itulah kita lakukan audit sistem informasi. Belum ada. Beda dengan kalau investigasi. Kalau investigasi itu kita sudah ada dulu nih, ada penyimpangan di sini nih, tolong dilihat, gitu kan? Bener nggak, salahnya di mana dan seterusnya. Jadi itu kita sudah fokus ke permasalahan, gitu sebenarnya. Ya, jadi sangat variatif. Jadi kita jangan melihatnya hanya sekedar akuntansi itu jadi
tidak ada kaitannya gitu dengan audit. Ada jelas itu. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Silakan. Ini ya overview aja. Kita belum bicara isi satu-satunya. Ya. Kelasnya bakalan gimana Pak? Untuk semester ini, untuk tes. Nah, jadi gitu ya. Jadi kayak kemarin juga saya mengerjakan tadi kerjaan untuk mencari berapa sih nilai satu aset yang dimiliki diinvestasikan si orang ini. Itu memang belum masuk ke ranah kepolisian, tapi pasti masuk ke ranah kepolisian. Sehingga saya ditanya, mau nggak? Siap nggak nih kalau dipanggil? Gitu. Jadi ya memang banyak orang yang auditor ya, terutama akuntan publik yang menghindar. Nggak mau berurusan dengan polisi, apalagi pengadilan. Pusing itu malah ngedrek-dek jadinya. Ya kan? Nah itu. Padahal ya enggak juga kalau saya bilang. Ya, saya pernah jadi ahli di persidangan korupsi anggota dewan. Anggota dewan korupsinya korupsi berjamaah. Saya ditunjuk oleh kejaksaan untuk bisa memberikan bukti secara ilmiah gitu ya dari sisi audit. Apa sih, bagaimana harusnya, dan seterusnya. Nah itu, ya memang kerjaannya berat. Dari pagi sampai malam kita ngikutin sidang. Dan kalau kita diminta maju, ya kayak pesakitan. Di depan kita sendirian ditanya oleh hakim, ditanya oleh jaksa, itu masih mending jaksa dan hakim. Ditanyanya kalau ditanya oleh yang penasihat hukum terdakwa, nah itu rame itu. Karena kita kan, saya waktu itu dari jaksa, dari kejaksaan. Tapi kalau kitanya dimintanya oleh ahli terdakwa, lain lagi. Macam-macam lah itu ya. Nah, jadi ini dulu kita itu memang agak sulit ya untuk masuk ke sana. Sehingga dulu yang terkenal itu, yang banyak itu bukan oleh akuntan publik, oleh swasta, bukan auditor swasta, bukan, tapi biasanya oleh auditor pemerintah, BPK, BPKP, KPK gitu kan. Itu mereka yang banyak, tapi untuk jadi ahli sebetulnya sekarang ini sangat mungkin kita auditor untuk jadi ahli di dalam forensik. Ya. Nah, jadi itu kira-kiranya. Untuk gambaran mengenai audit investigasi, kemudian ada akuntansi forensik gitu ya. Yang sekarang ini saya bisa berikan gambaran bahwa kita sekarang sudah punya standar audit. Jadi saya berikan sedikit juga gambarannya. Waktu saya ditunjuk itu, saya bingung. Mau investigasi, nggak ada standarnya. Jadi saya pakai apa dong? Ternyata dulu kita punya. Ya, di akuntan publik itu ada jasa agreed upon procedure. Ada yang pernah dengar nggak? Agreed upon procedure. Pernah dengar? AUP? Itu tidak memberikan agreed, setuju gitu, sepakat. Ya. Upon procedure. Jawab. Prosedur yang disepakati. Kalau agreed upon prosedur itu ngasih kayak sekumpulan temuan tapi nggak ngasih kesimpulannya gitu, bukan Pak? Iya, jadi kalau agreed upon itu
Jadi kita memang tidak boleh memberikan kesimpulan. Ya, kita melaksanakan satu prosedur yang sudah disepakati saja. Jadi kalau misalnya ya saya bilang saya dulu juga diminta untuk membantu salah satu waktu itu direktur utamanya PDAM Bandung. Kenapa? Karena saat itu dia dituduh melakukan korupsi, ya. Sebentar. Iya, karena saya lagi ada kelas dulu nih. Nah, jadi saya ditunjuk oleh keluarganya, tolong bantu Pak. Gimana nih kalau sampai dan sudah ditahan loh. Dirutnya sudah ditahan di penjara, tapi masih di Polda. Tuduhannya macam-macam. Dituduh dia melakukan korupsi. Jadi waktu itu Jalan Pasopati, tahu Pasopati ya di Bandung. Pasteur itu kan ada tuh Jalan Pasopati. Nah itu kan pembebasan tanah itu. Tadinya kan itu jalan itu adalah rumah-rumah penduduk. Nah, dibebaskan itu kan nabrakin macam-macam tuh, nabrakin kabel telepon, nabrakin kabel air, PDAM, telepon, listrik, segala macam itu tabrak. Nah, ini gimana nih? Nah, akhirnya kesepakatan mereka sudah serahkan aja ke masing-masing. Kalau air berarti bagiannya PDAM, kalau listrik bagiannya PLN, gitu ya. Nah, pada saat pelaksanaannya itulah mereka melihat ini ada permainan. Gara-gara Walaupun itu sebenarnya lebih banyak juga unsur politiknya. Nah, saya diminta. Bingung saya. Jasa apa yang saya bisa berikan? Kalau kita mau memberikan jasa kan harus jelas. Ada nggak standarnya? Kalau nggak ada standarnya berarti kita nggak punya pegangan, itu nggak boleh. Kalau standar audit SA yang 200-300 itu standar audit, itu audit laporan keuangan. Udah ada ya, kita jalankan aja. Tapi kalau yang ini nggak ada nih. Apa? Audit laporan keuangan? Bukan. Karena namanya juga ini baru sekali kan, artinya tuh cuman timnya itu baru paling juga sampai dengan 2 tahun bubar. Nggak mungkin itu yang namanya kita bikin laporan keuangan. Kalau laporan arus kasnya mungkin. Nah, jadi gimana nih? Investigasi nggak bisa karena nggak ada standarnya, saya bilang. Akhirnya larilah ke AUP. Apa? Kita datang, kemudian apa Pak, Bu, yang jadi masalah ini. Oke, kalau gitu, Ibu mau apa? Mau buktikan Pak, ini itu benar atau enggak? Ya baik. Saya tidak ngikut sana, nggak ngikut sini, saya bilang ya. Kalau memang buktinya seperti itu, ya Ibu pertanggungjawabkan. Saya sih apa adanya aja. Ya nggak apa-apa Pak. Ya sudah, saya buat tuh prosedurnya untuk membuktikan tuduhan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tuduhan yang kedua ini saya buat prosedurnya. Ibu setuju nggak? Boleh nggak saya masuk ke sana untuk periksa ini, periksa itu? Kalau nggak boleh, ya berarti nggak disepakati kan. Salah satu prosedur ganti misalnya. Atau kita pertahankan, tergantung lah nanti negonya. Nah, untuk membuktikan 2 tuduhan misalnya kita bikin 50 prosedur. Ya sudah, setuju, oke, langsung kita laksanakan. Gitu kan? Prosedur itu tentunya bikin prosedur bukan hanya sembarangan. Ya. Kita tahu dulu proses bisnis yang ada di sana gitu kan. Nah, terus setelah kita pahami, kemudian kita buat prosedurnya, kita laksanakan setelah itu. Nah, kita laksanakan prosedurnya, ada temuan. Pasti setiap kali kita lakukan prosedur audit, itu pasti ada temuannya. Temuannya apa? Tidak sesuai inilah, ada masalah inilah sedikit. Itu kita sebutkan aja temuannya apa, sama apa enggak gitu kan, dan seterusnya. Itu bukti-bukti kumpulkan itu semua.
Nah, setelah selesai semua dari 50 prosedur, saya buat laporan, serahkan ke mereka. Bingung mereka. Loh Pak, kok ini temuan melulu? Kesimpulan Bapak apa? Ya nggak ada kesimpulan. AUP itu tidak ada kesimpulannya. Temuan aja yang dimunculkan. Loh, jadi kesimpulannya? Tentukan sendiri kesimpulannya. Bapak ambil tuh orang dari kehukum dari sana. Ibu ambil hukum yang tim hukum Bapak. Nah, temuan begini boleh tanya apa yang ditemukan begini-begini. Nah, dari sisi hukum benar nggak? Itu terserah Bapak, bukan kita. Kita tidak punya keahlian dalam hukum, gitu kan? Jadi jangan minta kita untuk memberikan kesimpulan hukumnya. Nah, ini juga sama. Sekarang juga saya ditugaskan itu sama, nggak mau masuk hukum, bukan domain kita. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini AUP. Dulu kenapa saya lakukan AUP? Karena tidak ada standarnya. Kalau ada standar standar investigasinya, itu kita pakai. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan berikan itu contohnya. IAPI itu sudah punya standar-standar untuk investigasi. Ya. Nah, apa aja, harus bagaimana dan gimana caranya nih melakukan investigasi, itu ada di situ disebutkan. Kalau standar itu kan cara bagaimana kita melakukan jasa. Ya. Nah, ini berkurang semua nih, jadi sisa 22 nih. Dari tadi 30 lebih. Kemana ini? Harus bikin itu ya nanti ya. Bikin nggak tahu. Dimunculkan ya absennya. Absennya dasarnya dari foto aja video. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Jadi investigasi itu spesifik ya. Ya, ada? Izin nanya Pak, contoh temuan-temuan yang Bapak tadi kirimkan itu contohnya kayak gimana Pak ya? Temuan apa? Yang kata Bapak hanya dikirimkan tapi nggak ada kesimpulan hukumnya. Oh, iya sekarang contohnya nih. Kita coba kirim ke, ini ada tuduhan bahwa si orang ini, direktur ini beli katakanlah karena ini konstruksi, beli pasir di Garut gitu. Nah ini kan juga aneh ya, kok belinya di Garut. Nah kita kirim konfirmasi supaya yakin gitu kan. Jadi kita tanya, beli pasirnya di mana aja? Di sini, di Garut, di sini, di sini, di sini. Oke. Nah, kalau sudah berarti saya kirim konfirmasi. Nah ternyata di sana waktu kita tanyakan, enggak Pak, enggak ada. Saya enggak pernah jualan pasir ke Bandung. Temuan bukan itu? Temuan Pak. Jangan disimpulkan bahwa dia itu bohong, jangan. Tulis aja apa yang ada. Ternyata si yang penjual di sana nomor sekian, alamat sekian tidak mengakui adanya transaksi penjualan untuk pasir yang tanggal sekian atau periode dari sekian. Selesai sudah. Tapi invoice ada. Ya? Invoice-nya ada tapi. Ya kalau dia bilang tidak mengakui invoice, ya, kalau di sana kita ada di sininya dari siapa? Dari perusahaannya atau dari PDAM sininya mah ada. Kita justru nanyakan kan, Pak, ini ada penjualan tanggal sekian, betul? Dia jawab tidak. Ya jangan kita langsung kesimpulan bahwa ini fiktif dan seterusnya, jangan. Kalau itu kalau sudah masuk ke sana kan sudah kesimpulan nantinya kita masuknya. Jadi kita sebutkan aja hasilnya apa. Untuk menyimpulkan itu orang hukum yang bekerja. Audit investasi. Itu
kalau AUP. Kira-kira gitu. Pak Pandi. Jelas ya? Makasih Pak. Ya. Oke, yang lain? Kota atau supel yang masuk dah. Banyak ya, buku-bukunya sih banyak nih. Saya punya buku banyak mengenai audit investigasi, ini banyak. Audit yang akuntansi forensik juga banyak. Buku yang Bapak rekomendasikan apa? Bisa ditelusuri, bisa dibaca lah. Kalian buka browsing juga banyak. Bilang. Kan bilangnya cuma ke internal. Nah, sekarang bicara nanti apa sih itu yang namanya fraud? Kalau sudah investigasi kan berarti ini sudah ada tuduhan fraud. Ada tuduhan fraudnya nih. Fraud itu apa sih? Berbeda dengan error. Apa bedanya? Disengaja, Pak. Nah, kalau yang fraud disengaja, bentuknya apa? Banyak, Pak. Bentuk fraud itu seperti apa? Malsuin. Malsu apa? Pendapatan misalkan, Pak. Malsuin pendapatan. Itu bisa nambahin, bisa ngurangi gitu ya. Apa sih, aku lupa lagi. Terus? Kalau fraud tree-nya mah ada 3 Pak, yang corruption, asset misappropriation asset, sama satu lagi fraudulent financial reporting Pak. Apa bedanya itu? Kalau corruption mah biasanya ada kerjasamanya gitu Pak. Kalau misappropriation aset mah penyalahgunaan aset, kayak menggunakan aset perusahaan tidak sewajarnya gitu. Kayak mobil dinas dipakai libur lebaran gitu Pak. Kalau fraudulent financial reporting kayak window dressing gitu Pak, tapi yang nggak sesuai dengan aturan gitu Pak, buat ngebagus-bagusin aja. Oh, jadi satu itu bicara masalah misappropriation of asset. Misappropriation of asset itu bicaranya adalah sebenarnya gampangnya itu nyuri lah. Gunakan itu merugikan perusahaan. Itu misappropriation of asset. Nyuri bisa, terus ngituin jam kerja ditipu, digedein dan seterusnya. Itu untuk kepentingan mereka. Artinya perusahaan dirugikan. Gitu kan? Nah, kalau bicaranya fraudulent financial reporting, itu artinya apa? Tadi contohnya window dressing. Maksudnya apa window dressing ini? Mencerminkan kondisi yang tidak sebenarnya. Tentunya itu dilakukan dengan iming-iming yang lain ya. Ada penyebabnya tuh ada banyak. Jadi contohnya itu ada Kimia Farma dulu ya. Kalian kalau baca dulu ada Kimia Farma, laporan keuangan diperiksa oleh auditor dan unqualified. Tapi ternyata setelah ada yang ngasih tahu, itu ternyata produksi itu nggak nyampe, katakanlah kalau 5 juta unit nggak nyampe, tapi dibuat sampai 5 juta. Kenapa? Karena kalau sudah sampai 5 juta unit, si direktur itu akan dapat kompensasi. Sebelum bubar mereka sudah pensiun, itu kalau ada unit tadi tercapai, dia dikasih bonus. Nah, jadi akhirnya apa? Dibuatlah sedemikian rupa unit produksinya di markup. Ya, ini termasuk window dressing. Ada nggak perusahaan dirugikan nggak di situ?
perusahaannya sendiri dirugikan nggak? Usahanya mah Enggak sebetulnya Pak. Iya, yang dirugikan siapa tuh kalau gitu? Investornya Pak. Investor, betul. Yang kalau bicara masalah saham segala macam itu dia yang dirugikan. Nah, itu financial fraudulent financial reporting atau fraudulent financial statement. Ya. Nah, jadi itu tujuannya harus dilihat. Satu lagi corruption. Corruption itu apa bedanya dengan kolusi? Apa bedanya? apa tadi itu? Bedanya apa? Sebenarnya masih kolusinya enggak korupsi juga. Kolusi tahu kolusi apa? Kolusi bareng-bareng, korupsi dia sendiri. Oh, kolusi bareng-bareng. Tahu sih. Ya. Itu tindakan kejahatan itu. Kolusi itu biasanya yaitu kalau kalian paham di internal control pasti tahu tuh kolusi. Karena kelemahan terberat ya itu yang dihadapi oleh internal control adalah kalau ada kolusi. Itu sulit dideteksi. Jadi kolusi itu apa? Yang dalam satu perusahaan saling kerjasama nutup-nutupin gitu ya Pak ya. Semua orang yang terlibat dalam satu transaksi itu kerjasama untuk kepentingan mereka. Jadi kalau kita nanya di sini jawabannya dengan yang kalau bukan kolusi bisa jadi ketemu di sini ngomong A, di sana ngomongnya B. Nah, berarti berbeda kan. Tapi kalau ini semua orang yang terlibat dalam satu transaksi ditanyain namanya semuanya sama. Jawabannya tuh sama semua. Padahal itu salah semua. Nah, ini kalau seperti itu agak susah kolusi itu. Ya. Bapak absennya di mana, Mas? Nah, kalau korupsi juga sama, istilah merugikan kan sebenarnya korupsi. Kalau itu korupsi itu berarti sudah merugikan perusahaan. Tapi bersama-sama kalau itu udah jelas korupsi. Nah, itu ya. Sekarang kita mungkin memang dari hasil penelitian sih yang namanya material itu adalah nilainya ya. Kalau banyaknya kuantitasnya, kuantitas itu banyak misappropriation of asset. Tapi dari sisi nilai itu yang paling besar adalah fraudulent financial reporting. Nah, itu jelas dari data menunjukkan seperti itu ya. Sehingga auditor dalam hal ini perlu melakukan pengamatan terhadap red flag yang ada di lapangan. Ya. Kalau nggak mau masuk ke sini aja. Kira-kira kalau fraud itu ya, penyebab. Nah, ini gambaran ini perlu, pemahaman ini kita perlu supaya pada waktu kita terjun melakukan penugasan tadi, investigasi maupun akuntan forensik, kita sudah tahu dulu karena salah satu syaratnya kita menerima pekerjaan itu adalah kita harus memahami apa yang ada di sana. Yang paling nggak ada. Memahami itu termasuk dalamnya konsep mengenai fraud. Punya teman aku satu lagi sama pakai konsep fraud itu ada banyak ya sekarang itu udah sampai kemana nih? Pertama triangle. Di mana? Terus? Di mana apa? Ini. Udah sampai heksagon, Pak. Heksagon. Apa itu bedanya? Oh, heksagon. Kalau triangle kan berarti 3 ya. Ada di IG. 3 sisi apa aja? 3 sudut. Opportunity, pressure, sama rationalization, Pak. Oke. Saya nggak tanya dulu apa isi-isinya, tapi paling tidak itu. Kedua, kita pakai diamond. Kenapa? Itu doang. Apa itu? Terus kalau bilang enak dari mana sih?
Ya, Sebelum hexagon itu apa sih? Belum hexagon. ya apa? Diamond itu ada kapabilitas, Pak. Tambahannya. Tambahannya Iya. kapabilitas. Oke. Kemudian pentagon. Sebelum ke heksagon itu ada pentagon. Gempol, Citarum, Jalan Gempol Kulon. Jangan salah-salah. Dari diamond yang 4 kita masuk ke yang 5. Tambahannya apa? Kapabilitasnya berubah Pak, jadi kompeten sama arrogance. Ya, jadi capability-nya ganti kompeten. Sama arrogance Pak. Kemudian tambahannya yang jelas itu arogan. Ya, tambahannya. Kemudian heksagon. Tambahannya apa? Kolusi, Pak. Nah, iya itu tadi kolusi. Kerjasama di sini. Ya. Nah, jadi itu kita harus pahami di sini. Apa sih masing-masing bentuknya seperti apa sih? Kalau yang namanya opportunity itu munculnya seperti apa? Yang itu yang Kalau kondisinya bla 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 bla. Nah, ini opportunity. Biasanya opportunity kenapa tuh? Gojek. Opportunity berarti kesempatan. Biasanya internal kontrolnya lemah, dianya tahu kelemahannya bisa ngakalinnya, Pak. Itu tadi internal control tadi kan, intinya internal control itu. Iya kan? Opportunity itu karena memang tidak ada internal control atau internal control yang ada itu tidak bisa menemukan adanya fraud. Jadi dikasih kesempatan terus gitu kan. Kalau dijagain semua ya enggak lah. Party mulu. Ya. Kalian bilang dead. Oke, kalau rasionalisasi apa? Dia Pembenaran, Pak. Kayak ngerasa tindakan yang dia lakuin tuh nggak apa-apa gitu karena ada beberapa hal yang emang harus kayak gitu Pak. Lihat contoh orang lain. Iya, Pak. Dulu nggak apa-apa, yang sekarang juga nggak apa-apa lah saya nyolong misalnya gitu. Rasionalisasi lah. Membenarkan sesuatu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Terus satu lagi. Kalau pressure mah bisa tuntutan dari diri sendiri, tuntutan keluarga, tuntutan dari atasan, Pak. Ya. Nah itu kalau kita ngelihat ke sana sebetulnya kalau yang melakukan evaluasi atas masalah tuntutan itu yang paling efektif menemukannya adalah internal auditor itu. Lebih liar. Yang paling efektif. Nah, jadi kan sama. Jadi di sini kita bicaranya akuntansi forensik itu investigasi bisa dilakukan oleh KAP, bisa dilakukan oleh internal, boleh. Kalau diizinkan. Ya. Nah, internal saya katakan tadi itu akan lebih efektif menemukan tadi. Bicara masalah pressure, kita bisa tahu tuh si A ini sedang pressure apa enggak. Si internal audit. Kalau eksternal ketemunya juga setahun sekali misalkan susah. Ya. Nah, jadi ini gambarannya kurang lebih ke sana ya, kita bicaranya yang namanya investigasi. Jadi rental girlfriend. Lumayan. Ada pertanyaan lain? Girlfriend aja tapi. Ya. Kita hanya inilah. Tetap 60. Overview aja. Hah? Agak 5.500.000 ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau bukunya kalian sudah tahu? Buku apa saja? Apa tadi? Buku-buku. Belum, Ya? Pak. Belum? Banyak loh. Ini masih pakai Tuana Kota, Pak? Atau udah beda? Boleh pakai, tapi kan tidak hanya satu sumber.
Saya belum melihat itunya nih. Harusnya ada nih. Warna kota saya sudah melihat ada. Kemudian di sini Gak ada aku sih di layar kamera. ini investigasi forensik tapi lebih ke komputerisasi. Ya, warna kota sudah ada. Banyaklah yang namanya forensik mah. Nah ini juga ada. Ada yang dikit pisah. Forensik accounting. Ya. Karena bukan isu baru sih. Nah ini ada sistem audit nanti, audit sistem informasi gitu kan. Mana lagi? Banyak. Jadi silakan aja kamu browsing lah. Ya, yang utama memang itu tadi, nanti mungkin saya bisa berikan catatan apa aja yang bisa ditambahkan. Ya, browsing aja. Ya. Dan mungkin ke depan juga kita bukan seperti ini nantinya ya. Jadi ke depan karena kita masih online, maka mungkin kita akan coba kasus kalian buka kasus apa, presentasikan, kemudian diresumekan apa sebenarnya permasalahan itu, sehingga kita bisa berkembang lebih luas ya. Karena pada prinsipnya konsep-konsepnya ya kira-kira begitulah konsepnya. Konsep-konsep audit. Karena audit juga kalau bicara audit eksternal, kita kan di sini KAP ya. Ini presentasiin sih. Audit eksternal, audit internalnya, auditor internal juga sama. Mereka punya. Biasanya apa? Mereka lakukan apa? Bukan audit laporan keuangan. Mereka lakukan apa yang paling utama? Ya. Audit apa yang dilakukan oleh internal auditor? Operasional bukan, Pak? Operasional itu apa? Jadi aktivitas perusahaan itu sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan gitu, Pak. Tujuannya untuk apa? Sesuai dengan yang ditentukan kan berarti kepatuhan. Assurance sama compliance ya, Pak? Assurance dan compliance. Compliance itu kan masalah kepatuhan tadi. Assurance-nya oke apa? Assurance-nya apa yang dilakukan oleh internal auditor? Mau jualan kopi deh. Baju. Oh iya. Tadi saya tanya audit operasional itu apa sih? Aku juga. Apa yang diaudit? Wujudnya dulu kita harus tahu. Baju trip. Sudah dapat belum? Di internal audit. Semester lalu, Pak. Internal audit? Iya, Pak. Atau operasional audit? Internal audit, Pak. Internal audit. Internal audit, oke. Di situ kan pasti jelaskan operasional auditnya kan, atau performance auditnya, atau manajemen auditnya, itu sama aja. Operasional audit, manajemen audit, performance audit itu sama aja. Apa sih sebenarnya itu? Mungkin ada yang mengatakan beda dikit ya, intinya sama lah. Nanti apa tuh? Nur Cahyanto. Oh, beda. Ya, kalian sudah dapat kuliah, ya harusnya bisa jelasin dong. Buat memastikan itu, Pak, jalannya suatu bisnis organisasi di perusahaan tuh sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut, sama semua hasil yang terjadi di lapangan tuh nggak bias, Pak. Jadi nyampe ke direksinya, ke komisaris dan direksinya tuh sesuai gitu, karena ada fungsi assurance itu, Pak, menjamin memastikan informasi yang dihasilkan tuh nyampe ke atasnya sama gitu, Pak. Jadi tujuannya untuk meyakinkan bahwa itu sama gitu kan? Iya, meyakinkan biar nggak ada konflik. Itu bukan operasional audit kalau kepatuhan mah.
Nggak tahu bareng sama kami ya. Kalau yang diarah adalah kepatuhan itu namanya compliance audit. Oh, TA kalau salah. Bukan operasional audit atau performance audit. Kalau bicara performance itu 3E. Apa itu? Mata kuliah apa nih? 3E. Efektif, efisien, ekonomis, Pak. Iya. Itu yang menjadi salah satu tujuan sama ya. 3E itu juga sebenarnya bisa diperoleh kalau menggunakan internal control yang baik. Yang tadi kan tujuannya kan internal control itu mendorong efisiensi dan efektivitas operasional. Nah itu yang diperiksa dalam operasional audit itu ya internal control juga. Tapi awal-awal tuh masih. Tapi khusus internal control yang untuk mendorong efisiensi. Nah, yang namanya operasional audit, performance audit itu sama, cara kerjanya itu sama kita juga. Ya. Pembuktiannya ya kita bisa lihat sama aja pembuktian. Pembuktian itu kan banyak ya. Udah semangat banget. Evidence itu banyak. Kan nyaman. Kan temennya tuh anak kota. Abu Najma. Kalau type of evidence dengan evidence apa bedanya? Nazan. Evidence apa? Bukti. Diterjemahkannya apa evidence? Bukti. Bukti, Pak. Bukti. Kalau type of evidence? Apa? Type of evidence. Perolehan bukti, Pak. Type. Jenis apa? Jenis dari bukti tersebut. Jenis dari bukti. Bukti itu ada jenisnya nggak sih? Mikrofon. Ada nggak jenisnya? Bukti. Kalau kita perhatikan di audit, jenis pembuktian, bukan jenis bukti. Contohnya apa? Satu. Confirmation. Konfirmasi, kirim konfirmasi. Apakah kirim konfirmasi itu jenis bukti? Atau jenis pembuktian? Untuk cara mencari bukti. Cara memperoleh buktinya, Pak. Iya, makanya type of evidence jangan disebutkan jenis-jenis bukti. Karena pada prinsipnya bukti itu tidak ada jenisnya. Dibawain dulu. Iya kan? Bukti adalah fakta. Udah tadi Nah, dapat menyetujui atau tidak menyetujui satu tujuan. Jadi nggak ada tergantung tujuannya untuk apa. Buktinya bisa benar, apa tingginya sama, apa cantiknya atau apa macam-macam itu. Jadi kita nggak bisa menentukan jenis bukti. Yang penting informasi itu adalah informasi yang boleh banget. Yang sesuai dengan tujuannya. Itulah bukti. Tujuannya untuk apa? Untuk ngecek ini ya. Berarti itu bukti itulah yang dijadikan gitu. Nah itu jadi jangan sampai salah dalam mengartikan itu ya. Bukti dan jenis pembuktian itu beda. Oke. Di sebelah. Mungkin untuk awalan ini kita kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri saja sementara ya. Ya aku lagi on game ya. Ada pertanyaan nggak? Sakit banget itu dosen tandem. Halo? Dijelasin dosen tandem. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi kira-kira gambarannya kita nanti akan mempelajari apa di dalam investigasi ini. Cara bagaimana kita melakukan investigasi. Tahapannya apa? Bagaimana sih? Nah ini bicara masalah apa ya? Dia teh asik banget. Konsepnya seperti apa kalau kita buat? Karena yang kalau namanya jenisnya jenis investigasi itu macam-macam, banyak banget. Mumpung wakil KM nih. Bentuknya mah
gitu ya. Jadi tolong nanti disiapkan itunya buku-bukunya ya, karena itu mungkin menjadi salah satu sumber untuk presentasi, resumekan dari satu konsepnya supaya kita clear betul apa isinya dan kasus-kasus nantinya kita buatkan. Ya, ini mungkin pertemuan pertama. Saya nggak tahu dengan yang lainnya. Kalau nggak salah ada 2 orang ya, dua pengajar ya, 3 dengan saya. Betul ya? Betul. Oh, disuruh ya? Iya, Pak. 1 saya, kedua Pak Nyoman ya? Iya, Pak. Iya, Pak Nyoman kalau nggak dari salah Macma. dari BPK kalau nggak salah dia teh, Pak Nyoman. Terus ada Ibu siapa tadi teh? Nah, nanti saya tanyakan dulu untuk pembagiannya. Ya, kalau tadi sesuai dengan yang Bu Neng ceritakan, ya bisa jadi ada 2 nantinya, 2 kelas. Ya. Nanti diinformasikan lah. Tapi yang jelas kalau dengan saya sudah ada grupnya ya. Kalau nggak tahu kalau untuk nanti grupnya sama aja barangkali ya, dikasihkan ke yang lain. Jadi bisa ngikutin apa yang berubah. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Tapi gimana nih buktinya? Siapa aja nih? Bisa difoto nggak? Bisa, Pak. Ya? Bisa. Bisa saya screenshot, Pak. Silakan tuh. Teman-teman mungkin boleh on cam dulu. Ya, semuanya on cam dulu, Saya screenshot ya, Pak. Ya, silakan. 1, 2, 3. Iya, udah, Pak. Sudah. Maaf, Ada Pak. 20 berapa? 22 ya? Ada yang baru on cam, Pak, saya ulang. Oh, sok. Ya, 1, 2, 3. Iya, udah, Pak. Oke. Nanti itu kan di grup ya. Iya, Pak, nanti saya kirimkan ke grup. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita. Sebenarnya masih ada setengah jam lagi, tapi sudah cukup saya pikir. Sampai ketemu nanti minggu depan ya. Saya pengen tahu dulu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Saya izin. Leave. Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.